Informasi pertama, Saudara, tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo meminta agar Jokowi diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu di Solo, Jawa Tengah. Hal ini diungkap kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, usai bertemu Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Kuasa hukum Jokowi bilang permintaan pemeriksaan Jokowi di Solo karena Jokowi masih menjalani masa pemulihan kesehatan. Jokowi disebut siap untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Bapak dengan menjawab ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga tadi ke Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo, Polres Surakarta. Nah, mungkin setelah ini kami akan coba komunikasikan. Dan itu kan secara peraturan perundang-undangan teknis penyidikan pun memang dimungkinkan. Saksi ada domisili di mana, diperiksa di kantor kepolisian setempat. Tentunya Pak Jokowi mengatakan ya tentunya kami siap. Jika memang itu sesuai dengan prosedur hukum, tentunya saya menghormati. Sebelumnya, Roy Suryo CS mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo CS bilang belum ada ketetapan hukum terkait keaslian ijazah Jokowi sehingga belum bisa ditingkatkan ke penyidikan. Sebelumnya, Jokowi melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu April 2025 lalu. Kami juga mengambil dasar hukum yang sama sebagaimana kami sebelumnya pernah mengajukan permohonan gelar perkara khusus berdasarkan ketentuan pasal 31 dan 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Hari ini pun kami akan menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dengan dasar sama pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama equal agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Baris Krim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Nah, ijazah yang dipersoalkan ini belum ada hasil kesimpulannya. Bahkan kami dengan tegas menyatakan sebenarnya proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Roy Suryo CS juga mendesak Polda Metro Jaya menghadirkan Jokowi sebagai pelapor. Roy juga meminta Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah asli milik Jokowi. Kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi soal pelapor utama, Saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir, termasuk diantaranya permintaan kepada Direksi Umum tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Ahli forensik digital, Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda DIY terkait dugaan skripsi palsu. Rektor Universitas Gadjah Mada juga ikut dilaporkan. Jika pekan lalu Rismon melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo atas dugaan penyebaran berita bohong, kali ini Rismon melaporkan Jokowi atas dugaan skripsi palsu. Tak hanya melaporkan Jokowi, Rismon juga turut melaporkan Rektor UGM, Ova Emilia, atas dugaan kasus skripsi palsu. Rismon menegaskan lembar skripsi Jokowi terlihat sangat modern dan tidak ada penyertaan tanggal pengujian skripsi, serta tidak ada lembar pengesahan penguji. Yang kosong ya atas nama melaporkan lagi saya ya dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada 2, Pak. Ya.
Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern, ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. Ini itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya. Sementara itu, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut hingga saat ini belum mendapat arahan apapun dari Jokowi terkait laporan Rismon Sianipar di Polda DIY. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan saat ini pihaknya belum mempelajari 2 laporan yang ditujukan kepada Jokowi. Laporan di Jogja itu kami belum mendapatkan info. Belum mendapatkan info. Dan 2 kali nih dilaporin. Iya, kami belum mendapatkan informasi. Apakah sifatnya seperti apa laporannya dan terlapornya siapa? Apakah Bapak Jokowi ataukah yang lain gitu. Tapi kami sangat senang karena Pak Jokowi sehat. Itu yang paling penting semua. Oke. Makasih. Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo merespons tudingan ijazah palsu terhadap dirinya sebagai upaya menurunkan reputasi politik. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Untuk mengetahui rencana pemeriksaan Jokowi di Solo, saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Widi, apa sebenarnya yang jadi pertimbangan pemeriksaan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo yang rencananya berlangsung pada Rabu besok dilakukan di Solo bukan di Polda Metro Jaya? Ya Friska, memang tadi kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, sudah mengatakan bahwa akan mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro untuk melakukan pemeriksaan terhadap Joko Widodo di Mapolresta Solo, bukan di Polda Metro Jaya. Pertimbangannya tentu karena Joko Widodo sendiri masih dalam tahap pemulihan setelah kemarin menderita alergi kulit yang cukup terlihat parah waktu itu, dan saat ini pun sudah mulai masa penyembuhan, di mana dalam versi kuasa hukum ini masih membutuhkan waktu istirahat yang cukup, jangan pergi keluar kota terlalu lama atau terlalu jauh, dan masih tetap diawasi oleh tim dokter di kota Solo ini. Jadi pertimbangan kesehatan itulah yang menjadi acuan mereka untuk mengajukan kepada penyidik Polda Metro untuk melakukan pemeriksaan di kota Solo. Dan kebetulan juga kemarin penyidik dari Polda Metro juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi di Mapolresta Solo juga terkait dengan kasus yang dilaporkan oleh Joko Widodo ini. Dan untuk harinya kami masih belum mendapatkan informasi karena memang tadi Yakub Hasibuan mengatakan baru akan mengajukan kepada penyidik. Bisa besok, bisa lusa, ataupun nanti seperti apa yang ditawarkan oleh penyidik, dan juga menjadi kesepakatan apakah bisa dilakukan di Solo seperti pemeriksaan saksi-saksi kemarin atau tetap harus di Polda Metro, namun dengan konsekuensi ada penundaan-penundaan lagi, mengingat alasan yang dikemukakan adalah soal kesehatan. Terus ya? Nah, selain itu juga apa yang akan didalami? Sudah sejauh mana kasus ini berjalan dan apa yang ingin diketahui, apa yang ingin digali lebih dalam lagi dari Presiden ke-7 Jokowi? Ya Friska, kalau kemarin kami mencermati pemeriksaan para saksi di Mapolresta Solo, memang yang dicari penyidik adalah peristiwa pada saat TPUA mendatangi kediaman Jokowi pada bulan April lalu. Jadi mereka ditanya soal apa saja yang terjadi pada saat itu, apakah ada provokasi ataupun hasutan, dan kemudian untuk Joko Widodo sendiri tentunya terkait dengan laporan yang dilayangkannya ke Polda Metro kepada Roy Suryo CS terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Tentunya nanti akan diperiksa sejauh mana pencemaran nama baik ini dan seperti apa bukti yang dimiliki oleh Joko Widodo terkait hal ini. Tentunya nanti menurut kuasa hukum Jokowi sendiri juga dirinya siap untuk menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan oleh penyidik. Tentunya hal ini termasuk ijazah yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS. Baik, terima kasih Widi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah.